Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi semua siswa yang saat ini sedang belajar matematika. Kita akan melanjut mata pelajaran matematika pada hari ini. Kita akan melanjutkan kembali tentang barisan aritmatika. Ya, kembali saya ulang bahwa barisan aritmatika itu adalah barisan yang dia mempunyai beda atau selisih yang sama, yaitu penjumlahan atau pengurangan dengan rumusnya. Untuk umumnya adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1B, gitu ya. Kemarin kita sudah latihan soal, sudah ada beberapa soal tuh. Mohon maaf kemarin saya edit soalnya karena ada beberapa salah pengetikan dan pengecekan dalam pembuatan soal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih jauh lagi tentang penggunaan barisan aritmatika. Yang kita gunakan di sini adalah selalu kita menggunakan prinsip rumus UN, yaitu rumus UN itu adalah A plus N-1B. Itu tadi yang harus kalian hafalkan aja ya, jadi nggak perlu bingung seperti apa. Nah, contohnya penggunaan barisan aritmatika itu seperti apa? Contohnya adalah seperti ini. Nah, jika UN sama dengan 7N-4, kalau kemarin kalian ada sebuah bilangan atau rentetan sebuah bilangan atau barisan sebuah bilangan, kemudian kalian disuruh mencari rumus UN, kemudian mencari suku keberapa gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah disediakan rumus UN-nya, kalau kalian menentukan 5 suku pertamanya itu angka berapa saja. Ya, kemarin ada di soal kuisis, saya lihat di kalian masih kebingungan, ada yang belum tahu 5 suku pertama itu apa. Ya, jadi setiap kuisis, ini keluar dari materi sebentar ya. Kalau kuisis kalian mengerjakan nggak perlu buru-buru, kalian boleh buka buku. Karena di setiap satu soal itu maksimal 15 menit, jadi kalian bisa cari waktu untuk mengerjakan. Tolong itu dikerjakan benar, karena nanti nilai rapot kalian itu diambil dari nilai kuis-kuis setiap minggunya dan nilai tugas yang sudah kalian upload. Nah, oke, itu kita lanjut lagi. Saya ulang lagi. Di sini sudah ada rumus UN-nya. Lalu kalian disuruh untuk menentukan 5 suku yang pertama. Nah, 5 suku yang pertama itu maksudnya apa? Kalian disuruhkan 5 bilangan yang pertama, dari pertama sampai suku yang kelima, gitu ya. Jadi dari suku pertama sampai suku kelima itu kalian tulis berdasarkan rumus UN yang sudah disediakan. Jadi rumusnya itu beda-beda, tergantung soalnya rumusnya seperti apa, gitu ya. Nah, terus bagaimana? Nah, ini maksud 5 suku pertama itu adalah seperti ini. Ada U1, ada U2, ada U3, ada U4, dan U5. Kalau 10 suku pertama boleh nggak? Boleh. Berarti ini akan ada sampai U ke 10, U5, U6, U7, U8, U9, dan U10. Tentukan 20 suku pertama. Sama aja. Diteruskan sampai suku ke 20. Nah, ini kita yang mudah dulu aja. Tentukan 5 suku yang pertama. Nah, kemudian caranya seperti apa? Cara yang pertama adalah kita akan pakai rumus ini. Kalau U1, kita akan mencari U1 ya. Berarti berdasarkan rumus di atas, 7 titik itu di sini adalah kali. Ya, simbol dari kali. Atau ini 7N, itu berarti 7 dikali N. Berarti di sini 7 dikali 1, karena ini suku pertama, kemudian dikurangi 4. 4 dari mana? 4 dari rumus yang sudah ada. Berarti tinggal 7 kurangi 1 kali 4. Kalau U2 berarti seperti apa? Kalau U2 berarti karena kita U2, N-nya diganti dengan angka 2, gitu ya. Kalau U3 berarti U3 sama dengan 7 kali 3 kurangi 4. Kalau U4 itu sama, 7 kali 4 kurangi 4. Seperti itu dan seterusnya sampai apa yang ditanyakan. Contoh, ini ya, 7 kali 1 yaitu 1, berarti 7. 7 kali 1, 7, kurangi 4. Kemudian kalau ini 7 kali 2, itu 14, dikurangi 4. Lalu di sini 7 kurangi 4 yaitu 3. U2 berarti 14 kurangi 4 yaitu 10, gitu ya. Itu suku pertama 3, 10. Silahkan kalian lanjutkan. Nanti kalian di buku catatan, silahkan ini kalian rangkum. Kemudian kalian lanjutkan sendiri ya. Saya akan memberikan jawabannya aja. Kemudian kalian di buku catatan kalian lanjutkan dengan cara seperti ini. Nanti U3. Nah, U3-nya setelah dihitung, nanti U3 bakalan 17, 24, kemudian 31. Ini dari mana? Sama, seperti yang tadi saya bilang, ketika kalian masukkan U3, berarti 7 dikali 3 dikurangi 4, ketemunya ini. Kemudian ini bagaimana? U4, sama, 7 kali 4 kurangi 4 sama dengan seperti ini, gitu ya. Dan seterusnya sampai 5 suku yang pertama. Oke, bisa dilanjut ya. Ini saya menghemat waktu untuk dalam penjelasan saja. Lebih lengkapnya kalian nanti rangkum di buku catatan kalian. Lalu, nah, ada lagi. Nomor 2 ya. Ada UN sama dengan negatif 8N ditambahkan dengan 20
7. Tentukan 5 suku yang pertama. Sama caranya, ya. Kita nentuin U1 dulu. U1-nya berarti negatif 8 dikali 1 ditambah 27. Jadi berapa? Negatif 8 kali 1, negatif 8 ditambah 27, yaitu 19. U2-nya seperti apa? U2 berarti sama. Negatif 8 dikali 2, ini kan N-nya kan tadi kan, ditambah 27. Jadinya negatif 16 ditambah 27 yaitu 11. Lalu U3. U3 nanti sama juga. Kayak itu caranya ya. Negatif 8 dikali 3 ditambah 27. Kalau U4, negatif 8 dikali 4 ditambah 27. U5, negatif 8 dikali negatif 15 ditambah 27. Seperti itu ya. Kalian lanjutkan sendiri, berarti U3, U4, U5 caranya seperti apa. Nah, sekarang nomor 3 dan 4. Contoh nih, kalau saya punya, ini beda bahasan dengan yang tadi ya. Kalau tadi menentukan 5 bilangan suku yang pertama. Nah, sekarang penggunaan barisan aritmatika yang lain adalah jika saya ada UN, nomor 3 ya, kita bahas nomor 3 dulu. Jika saya ada rumus UN-nya 7N kurangi 1, terus jika UN-nya adalah 279, berarti N-nya berapa? Tentukan nilai N-nya. Caranya, pertama, nomor 3 dulu ya. Nomor 3 dulu. UN saya tulis dulu sesuai dengan soalnya. Lalu UN 279 ini kan UN-nya. Nanti kalau rumusnya saya tulis seperti ini, UN ini saya ganti dengan 279 sama dengan 7N dikurangi 1. Gitu ya. Lalu bentar dulu. Nah, seperti ini. Lalu 279, sebentar saya edit sebentar. Ada kesalahan sedikit. Jadi biar kelihatan nanti ya. Ya. Oke, tadi sampai sini ya. Nah, 279 sama dengan 7N kurangi 1. Ngerti ya? Ini dimasukin ke sini ya. Kemudian 279 tambah 1. Kenapa tambah 1? Karena di sini adalah negatif. Ini harus saya sendirikan karena kita mencari nilai N. Ingat pelajaran kelas 7 lalu. Lalu ketika ini saya pindah melompati sama dengan, tandanya berarti jadi positif atau jadi plus. Ya. Terus sama dengan 7N saya sendirikan di sini. Lalu 280, 279 tambah 1 sama 280 sama dengan 7N. N-nya bagaimana? Untuk mencari N, biar jadi 1, semuanya dibagi 7. Berarti 280 dibagi 7 sama dengan nilai N. Berarti N-nya adalah 40. Oh, berarti tentukan nilai N tadi, N-nya ada 40. Oh, berarti nanti akan ada bilangan banyaknya 40. Bilangan 40. UN yang angka yang terakhir nanti akan berhenti di angka 279. Sama seperti nomor 4. Nomor 4, jika diketahui UN-nya adalah negatif 4N ditambah 9, terus jika UN itu sama dengan negatif 171, tentukan nilai N sama. UN-nya saya tulis dulu, UN sama dengan negatif 4N ditambah 9. Kemudian UN kan sudah diketahui negatif 171 ya. Negatif 171 sama dengan negatif 4N ditambah 9. Lalu pokoknya intinya N itu harus sendiri, makanya ini saya pindahkan ke sebelah kiri. Negatif 4N saya pindahkan ke sebelah kiri, jadinya positif. Karena di sini negatif, kalau melompati sama dengan itu jadi kebalikannya. Jadi positif 4N sama dengan 9 tetap di sini. Negatif 171 saya pindahkan ke sebelah kanan, agar dia berdampingan dengan angka 9. Sama dengan, terus 4N sama dengan 9 tambah 171 yaitu 180. Biar jadi N saja, berarti N saya bagi dengan 4, 180 saya bagi 4, berarti N yaitu 45, berarti nanti akan ada 45 angka. Jelas sampai sini. Kalau belum jelas silahkan diputar-putar ulang ya, jangan malas atau jangan sampai kalian nggak bisa karena kalian malas untuk kembali ke beberapa detik lebih awal gitu ya. Nah, sekarang bentuk yang berikutnya, materi yang ketiga hari ini adalah kalau ada seperti ini, penggunaan barisan aritmatika kalau tidak diketahui UN-nya. Yang diketahui cuma jika ada suku keduanya 11, lihat. Suatu barisan aritmatika, suku keduanya 11, simbolnya U2 ya, dan suku ketujuhnya 51. Tentukan, yang pertama rumus suku AN, yang kedua U47 atau suku ke-47. Nah, caranya seperti apa? Kita lihat ya. Udah ngerti belum maksudnya? Jadi teka-tekinya gini. Suku kedua, suatu barisan atau angka kedua itu 11. Ya, 11 ya.
Kemudian angka ke-7 itu 51. Kira-kira rumus suku ke N-nya berapa ya? Kita kan nggak tahu. Kita belum tahu A-nya berapa, kita belum tahu B-nya berapa, kita belum tahu N-nya berapa. Terus kita harus ngapain? Nah, kita cek. Yang pertama, kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya UN aritmatika itu A plus N-1B, ya kan? Kemudian U2-nya, kalau tadi yang diketahui adalah U2 kan? U2 itu berarti, nah U2-nya tadi 11 ya, maaf ketutup, ini harusnya geser ke sini ya. U2-nya 11, berarti kenapa sih jadi A plus B? Kita lihat, A itu kita tulis seperti biasa, A plus B dari mana? N-1, N-nya itu kan adalah 2, berarti 2 dikurangi 1 jadinya 1, atau jadi 1B, ya. Berarti A plus 1B sama dengan 11, itu kalau U2. Sekarang kalau U7, N-nya kan 7, jadi saya tulis A plus 7 kurangi 1, 7 kurangi 1 adalah 6, B saya tulis biasa sama dengan 51, 51 soalnya tadi, jelas ya. Jadi A plus 1B, 1 dari mana? Dari 2 kurangi 1. Ini 6 dari mana? 7 kurangi 1, gitu ya. Kalau misalkan U9, berarti A plus 8B, 9 kurangi 1, 8. Kalau U230, berarti A plus 229B, gitu ya, ngikutin aja. Lalu ini saya apakan? Saya kurangkan. A kurang A adalah 0, hilang. A-nya A dan A hilang. B dikurangi 6B jadinya negatif 5B. Kemudian 11 dikurangi 51 yaitu negatif 40. Lalu jadi B, keduanya saya bagi dengan negatif 5. Negatif 40 dibagi dengan negatif 5, B-nya berarti 8. Lalu sekarang A. Nah, A saya pilih salah satu dari ini. Boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah, saya tulis lagi. A plus B sama dengan 11. Saya tulis lagi ya. Boleh nggak pakai bawah? Boleh, tapi saya pilih angka yang lebih kecil. A plus B sama dengan 11. B-nya tadi kita udah ketemu 8 ya. Saya masukin A plus 8 sama dengan 11. Berarti A-nya yaitu 11 dikurangi 8. 8-nya melempati sama dengan, berarti jadi dikurang. Lalu A-nya yaitu 3. Berarti kita udah tahu, oh A-nya 3, kemudian B-nya 8, gitu ya. Lalu, terus gimana? Rumus suku ke N, masukkan ke sini. A-nya kan udah ketemu 3 nih. Berarti 3 plus N-1, B-nya kan 8. Kita pakai rumus ini ya. B-nya 8. Berarti UN-nya 8N dikurangi 8 plus 3. Atau 3 plus 8N kurangi 8. Nanti jadinya adalah 8N negatif 5. Kayak seperti minggu lalu. Ketika kalian mencari rumus suku ke N, silahkan kalian buka bagaimana menghitung ini. 3 ditulis dulu, plus 8N dikurangi 8. Nanti jadinya seperti ini, gitu ya. Oke, silahkan kalian putar-putar ulang lagi, kalau kalian belum jelas. Lalu, nah ini ada tugas 3. Silahkan kalian nanti kerjakan hari ini. Kalian kerjakan pengumpulnya di hari pertemuan berikutnya. Jangan sampai di pertemuan berikutnya yang harusnya tinggal mengumpulkan, kalian malah membuat tugas ini. Ini lumayan banyak, jadi kali ini saya gabung pertemuannya, jadi nanti lumayan banyak, ya. Ini seperti yang tadi kita udah pelajari, UN sama dengan 8N-3, tentukan 5 suku pertama. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kalau ada UN-17N plus 24, tentukan 5 suku pertama lagi. Kemudian yang ketiga, itu tadi teori yang kedua, UN sama dengan 9N kurang 4. Jika UN 176, tentukan nilai N. Dibuka lagi slide-nya yang tadi, ya. Videonya kembali lagi ke beberapa detik ke depan. Lalu, ada barisan 4, 11, 18, 25, 32. UN-nya 557. Tentukan N-nya. Bagaimana ini caranya? A-nya kalian udah punya, B-nya udah punya. Silahkan kalian tentukan N menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1B. Gitu ya. Lalu ini, yang nomor 5. Jika UN sama min 3N plus 7, jika UN negatif 203, tentukan nilai N-nya sama. Silahkan kalian ulang lagi penjelasan di depan tadi. Lalu ada 9 nomor ya. Kemudian, nah ini yang barusan kita bahas tadi. Jika UN sama dengan AN plus B, ini nggak usah kalian bingungkan. Ini sama seperti jadi A plus N-1B. Ini saya ditulisnya jangan seperti ini ya. Ini saya edit. U3-nya 9, U5-nya negatif 1. Tentukan nilai A dan B, rumus UN, terus C-nya adalah U60. Terus ini yang nomor 7, 8, dan 9. Tugasnya di 9 nomor, silahkan kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Nanti pertemuan berikutnya kita kumpulkan. Sekian dari saya, semoga membantu. Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi.